Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa wa banaina fawqakum, dan telah kami bangun di atas kamu sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna, dan juga telah kami jadikan sirajan wahaja, pelita yang terang benderang menyinari. Wa anzalna, dan pula telah kami turunkan minal muhsirat, dari awan, ma'an sajjaja, air yang tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami mengeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang rindang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 12 sampai 16 surat An-Naba tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat sebelumnya, yaitu sejak ayat 1 sampai ayat 11. Yang kalau bila kita perhatikan rangkaian ayat itu hadirin, pertama menggambarkan kepastian adanya hari pembalasan, hari akhirat. Itu pasti. Maka Allah, dan bukankah Islam mengajarkan setiap mukmin untuk yakin ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Andai kata tidak ada hari pembalasan, sangat mungkin ada kita manusia tidak pernah mendapatkan keadilan. Hari pembalasan itu bukan jaminan pasti tegaknya keadilan. Karena hadirin, di dunia bisa saja itu hak kita sebagai contoh. Lalu hak kita dirampas orang. Kita tak bisa melawan karena orang punya pasukan maju tak gentar, membela yang bayar bukan yang benar. Orang punya uang banyak untuk membayar siapapun, menyulap yang bukan milik mereka menjadi milik mereka. Sehingga terkadang di dunia itu hak kita, tapi tak bisa lagi kita pertahankan. Andai kata tidak ada hari pembalasan, sangat mungkin ada kita manusia tidak pernah mendapatkan keadilan. Hari pembalasan itu sebuah kepastian. Hadirin, yang kedua kita lihat dari rangkaian ayat 1 sampai 11 surah An-Naba adalah mencerminkan sikap sebagian masyarakat Makkah, khususnya ketika ayat-ayat ini turun. Saat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi tentang pasti adanya hari pembalasan, sebahagian mereka mengingkari, menganggap mustahil terjadi ada hari pembalasan. Kenapa? Manusia kalau sudah mati ya mati saja, tinggal menjadi tanah, menjadi tulang. Mana ada diberikan balasan? Bagaimana bisa yang mati menjadi tanah, menjadi tulang, dibangkitkan untuk diberikan balasan? Ya Allah, begini dahsyatnya Allah sikap sebagian masyarakat Makkah saat itu. Ya Allah,
Nah, rangkaian ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 12 sampai 16 surat An-Naba tadi, memberikan bukti-bukti sekaligus argumentasi yang membantah sikap mereka yang menyatakan mustahil ada hari pembalasan, mustahil yang telah mati dihidupkan untuk diberikan pembalasan. Bagaimana bisa kamu katakan mustahil? Tidak ada mustahil bagi Allah. Apa buktinya? Coba kamu lihat di mana kamu diam, di mana kamu tinggal. Bukankah kamu tinggal di permukaan bumi? Perhatikan saja sekitarmu. Apa di antaranya? Lihat ke atas kamu. Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Lihat ke atas kamu tinggal di permukaan bumi, lihat ke atas, apa itu? Telah kami bangun di atas kamu, sab'a shidada, 7 langit yang kokoh. Kamu kenal langit, perhatikan langit. Dan itu tidak 1 langit, tapi 7 langit. Hadirin, apa makna 7 langit? Modal kita baca beragam pendapat dari tafsir hadirin. Tentu mereka memahami sebatas kemampuan yang ada pada saat itu. Ada memahami 7 lapis seperti kue lapis yang kita kenal. Ada pula memahami 7 langit ini adalah 7 benda-benda langit Allah, planet-planet lain. Tapi hadir menarik bagi kita adalah selama yang menyampaikan itu Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kuat, andai kata belum terjangkau oleh panca indera manusia, sifatnya cuma amanna, sami'na, wa ata'na. Kami beriman, kami dengar, kami taat. Karena apa esensi 7 langit itu hadir? Bukankah sampai sekarang ya Allah, akal kita manusia, panca indera kita manusia belum bisa menjangkau. Hanya 1 manusia di dunia ini yang pernah sampai ke langit 7. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Yang jelas informasi ayat adalah wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kamu katakan mustahil bagi Allah membangkitkan yang mati untuk diberikan balasan. Bagaimana mustahil? Lihat, telah kami bangun di atas kamu 7 langit shidada. 7 langit itu kokoh. Tidakkah kamu pelajari bumi ini? Paling tidak sejak kamu hidup. Apalagi sejak bumi terhampar. Pernahkah langit jatuh menimpa kamu yang di bumi? Paling tidak sampai detik ini belum pernah. Karena kalau jatuh berarti kiamat. Pernahkah kamu bertanya, siapa yang membuat 7 langit ini di atas kita tapi tidak jatuh? Shidada, dia kokoh. Padahal dia tanpa tiang, tanpa penyangga. Kita paham hadirin, bangunan masjid kita saja kalau tidak ada tiang, jatuh. Pernahkah kamu bertanya itu? Yang melakukan itu informasi Al-Quran adalah Allah. Kalau itu mudah bagi Allah menjadikan 7 langit kokoh, tidak jatuh menimpamu kalau tidak sampai detik ini. Mudah pula bagi Allah membangkitkan yang mati untuk diminta pertanggungjawaban. Bagaimana bisa kamu katakan mustahil yang mati diminta pertanggungjawaban? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ini antara buktinya. Apalagi wa ja'alna sirajan wahaja. Kembali kamu perhatikan langit. Ada benda-benda langit. Apa di antaranya? Matahari. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan telah kami jadikan sirajan wahaja, pelita yang terang benderang menyinari, itu matahari. Hadirin, kalau berdasarkan informasi dalam surat Yunus, matahari ini memancarkan cahaya. Dia beda dengan bulan. Kalau bulan nur, bulan memantulkan cahaya. Kau perhatikan itu. Kamu butuh cahaya matahari. Dan cahaya matahari pun tidak jatuh menimpamu paling tidak sampai detik ini. Kamu butuh sirajan wahaja. Matahari itu menjadi pelita yang terang benderang menyinari, cahayanya kamu butuh. Contoh hadirin cahaya kita butuh. Cahaya pagi hari yang sering kita sebut dengan ultraviolet. Kamu butuh, tubuh kamu butuh itu. Makanya kemudian Allah, orang-orang tua kita dahulu mengajarkan sebuah ungkapan,
Jangan lalu ju habis subuh. Jangan tidur habis subuh. Dicoto ayam rezeki. Nanti rezeki diambil ayam. Ini sebuah ungkapan. Itu waktu yang bagus mulai usaha. Kamu butuh itu. Tidak hanya kamu yang butuh. Hewan butuh, tumbuh-tumbuhan butuh. Kamu tak bisa lepas dari hewan, tak bisa lepas dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan butuh cahaya matahari. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana bisa matahari menyinari dan tidak jatuh menimpamu? Cahayanya kamu butuhkan. Sebenarnya hadirin, bukankah cahaya matahari ini rahmati Allah harusnya tidak membuat kita susah tinggal di bumi. Tapi mengapa akhir-akhir ini kita merasa cahaya matahari begitu menyengat? Ini bukan salah matahari, ini salah kita manusia membuat atmosfer bermasalah. Jadinya kita juga yang merusaknya. Kamu perhatikan itu, waja'alna sirajan wahaja. Bagaimana bisa kamu katakan mustahil yang mati dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban, sedangkan matahari saja kami jadikan terang benderang menyinari. Pernahkah kamu bertanya siapa yang melakukan itu? Tidak hanya itu, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan juga telah kami turunkan dari awan air yang tercurah. Kamu perhatikan itu. Matahari dengan cahayanya membuat air laut menguap. Air laut menguap hadirin ada pada awan. Awan kemudian Allah menurunkan butir-butiran hujan. Berantai semua. Dan matahari itu benda-benda langit. Berantai semua. Kamu butuh itu. Kamu butuh. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari awan air yang tercurah. Berantai. Ayat ini bukan bukti-bukti. Apa gunanya air hujan yang tercurah? Linukhrija bihi habban wa nabata. Agar kami mengeluarkan dengan air yang tercurah itu habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Itu juga kamu butuh. Menarik hadirin, bukankah ini esensinya menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan rahmat Allah. Tapi redaksi ayat linukhrija bihi, agar kami mengeluarkan dengannya. Bukan agar kami menumbuhkan, tapi mengeluarkan. Ini betul-betul isyarat. Kamu lihat biji-bijian ada dalam tanah. Lalu bagaimana dia bisa keluar? Kami yang mengeluarkannya. Kalau begitu, kamu katakan mustahil yang telah mati, yang terkubur di tanah dibangkitkan. Kamu lihat mudah bagi kamu. Biji-bijian saja mudah kami keluarkan. Wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang indah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin, ayat-ayat ini betul-betul memberikan bukti yang membantah sikap sebagian masyarakat Makkah, khususnya ketika ayat ini turun, yang mengatakan mustahil yang mati dihidupkan untuk diberikan balasan. Mati ya mati saja, tinggal menjadi tanah, menjadi tulang, takkan ada pembalasan. Bagaimana bisa mustahil? Kamu perhatikan saja di mana kamu berdiam. Ada langit, ada matahari, ada awan, ada hujan, ada biji-bijian, ada tumbuh-tumbuhan. Semua kamu butuhkan. Tidak ada yang mustahil. Sampai di sini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kembali menegaskan kalau begitu sebuah kepastian hari pembalasan itu. Karena kamu beriman atau tidak beriman, dia pasti datang. Mati Allah. Kalau kita sadar sebuah kepastian ada hari pembalasan, bukankah seharusnya kalau langkah salah kita perbaiki, bukan menjadi-jadi. Hari pembalasan menjamin tegaknya keadilan. Di awal tadi kita katakan di dunia mungkin saja ada manusia tidak mendapatkan keadilan. Contoh, kesalahannya tidak seimbang dengan hukumannya. Dia salah, misal maling ayam. Tapi hukumannya tidak seimbang. Betapa sedih kita melihat mendengar berita maling ayam, hukumannya kehilangan nyawa di amuk massa. Sementara ada orang korupsi sampai emas berkilo-kilogram, cukup senyum di depannya. Terasa tidak ada. Hari pembalasan pasti ada. Kalau hari pembalasan pasti ada. Bukankah harusnya kamu luruskan langkah?
Apa contoh hadirin meluruskan langkah? Kita ingat kemudian ambil contoh sederhana, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh hadirin bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala sobrati ta'am. Rasul melewati setumpuk makanan yang diberikan orang. Lalu Rasul mati Allah bahasa kita merogoh makanan itu, ternyata ada yang basah di bawah. Ditanya oleh Rasul, "Mahadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Ditanya oleh Rasul. Kok basah? Dan yang basahnya kok di bawah? Pemilik makanan itu menjawab, pedagang itu menjawab, "Asabat husama ya Rasulullah." Kena hujan ya Rasul. Basah karena kena hujan. Lalu Rasul berkata, "Afala ja'altahu fawqa ta'am?" Mengapa tidak kamu letakkan saja di atas makanan? Kenapa di bawah? Apa maksudnya ini? Di atas kering kalau begitu, di bawahnya basah. Apa maksudnya ini? Kenapa tidak dibuka-buka saja? Letakkan di atas sehingga pembeli tahu. Man ghasya falaisa minni, kata Rasul. Siapapun yang menipu bukan bagian dari golongan itu. Kita lihat hadirin contoh sederhana di masa Rasul ini. Praktek memperjualbelikan benda yang aibnya disembunyikan. Yang kering di atas, yang basah di bawah. Yang baik kualitasnya ditampilkan di depan, tapi di belakangnya yang busuk-busuk. Masuk pencampur adukan. Yang ori dengan yang KW. Lupakah kamu? Pasti ada hari pembalasan. Allah, kasus-kasus ini oleh sebagian orang sekarang dianggap sederhana, dianggap kuno pelajaran ini. Tapi betulkah sederhana, betulkah kuno? Bukankah itu membuat kita tidak nyaman tinggal di bumi? Dan membuat orang tidak nyaman ulah kita. Siapa kita yang berani membuat hidup orang tidak nyaman? Di antaranya apa? Dengan menyembunyikan aib barang. Padahal hari pembalasan pasti ada. Salah langkah perbaiki. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begini Islam mengajarkan. Keadilan pasti didapatkan. Andai kata tidak ada hari pembalasan, sangat mungkin ada manusia tidak pernah mendapatkan keadilan. Lalu siapa Anda tahu salah, tapi masih menyuruh orang maju tak gentar membela yang layak? Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melakukan pembicaraan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum.